Nasrun. Lamaran kerjanya selalu ditolak. Kawannya bilang, sholat. Akhirnya dia mencoba untuk tidak tinggal sholat 5 waktu. Dia melamar lagi dan lamarannya tetap ditolak. Kawannya bilang, perbaiki sholatmu. Oke. Ia pun mulai sholat 5 waktu tepat waktu di masjid. Bangun tengah malam, sholat tahajud. Setiap jam 9, sholat duha. Nampak Al-Quran, baca Quran. Dan dia melamar lagi. Lamarannya tetap ditolak. Kawannya bilang, perbaiki dirimu. Ia pun berhenti main judi online, menghapus video tak pantas di laptopnya, dan minta maaf sama orang yang pernah disakitinya. Dan ia melamar lagi, akhirnya dia tetap ditolak. Kenapa? Ternyata dia melamar pekerjaan yang gak jelas dan haram. Allah gak izinkan, karena Allah sayang. Perbaiki sholatmu, perbaiki dirimu, maka Allah akan perbaiki hidupmu, insya Allah. Halo, siapa nih? Mulai hari ini Bapak bisa bekerja di Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Keumatan. Terima kasih. Jika hayya alal falah dihubungkan dengan janji Allah bahwa sholat tanha anil fahsya wal munkar, kita menduga bahwa sholat dengan khusyuk akan menang atas hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Seperti posisi sujud dalam sholat menunjukkan sebuah penghambaan total. Bagaimana posisi itu bisa sangat rendahnya, namun di balik kepasrahan dan kerendahan itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Filosofi sholat, nilai rendah hati pada sujud. Sholat fi awali waktiha sebagai kesempatan melatih kedisiplinan diri serta melatih pendisiplinan jiwa melalui ketaatan. Kepatuhan total merupakan misi dalam sholat. Sujud dimaknai sebagai penghambaan total sepenuh ketaatan. Penghayatan atas sujud sebagai kepatuhan total. Sehingga sujud menjadi kesempatan terdekat antara kita dengan Allah. Melalui sujud, terdapat nilai rasa rendah hati. Tidak bersikap sombong, tidak merasa sebagai pusat dunia. Orang-orang yang sujud, sesungguhnya orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengikis kesombongan dan keangkuhan. Selain ketenangan jiwa, outcome dari sholat ialah sebuah kemenangan. Untuk siapa kemenangan ini? Ialah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Assalamualaikum. Halo Sobat Soleh, pernah dengar tentang filosofi sholat? Hah? Apa itu? Secara sederhana, filosofi sholat adalah sistem pemaknaan nilai-nilai yang terdapat di dalam sholat. Apa sih fungsinya? Dengan memahami dan memaknai nilai-nilai sholat akan menambah kekhusyukan, tumakninah pada setiap rukun sholat. Emang apa aja sih? Contoh yang paling sederhana, nilai loyalitas yang terdapat di dalam doa iftitah dan surat Al-Fatihah, nilai rendah hati saat takbiratul ihram, ruku dan sujud, dan doa dalam kedua rukun tersebut. Kita juga bisa memaknai sujud sebagai bentuk kepatuhan total, dan ruku memiliki nilai respectful, badan membungkuk dan menghayati proses tasbih dan takbir. Nah, Sobat Soleh, itulah contoh paling sederhana dalam filosofi sholat. Bagaimana menurutmu? Sharing yuk pengalamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dari segi harfiah berarti doa. Sedangkan menurut syariat ialah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta disertai aturan yang khusus. Sangat banyak sekali keutamaan dan manfaat sholat, diantaranya sebagai kontrol diri, memberi ketenangan hati, serta sebagai bentuk kemenangan diri kita dalam melawan hawa nafsu. Dalam pelaksanaannya, sholat memiliki syarat dan rukun. Jika kita mentalaah lebih dalam, banyak sekali nilai-nilai positif dan filosofi yang terkandung di setiap syarat dan rukun tersebut. Salah satu contoh saja mengajarkan kita
kita tentang disiplin waktu. Hal ini didasari pada pelaksanaan sholat fi awali waktiha, yaitu sholat di awal waktu. Dan masih banyak lagi nilai-nilai dan filosofi yang terkandung dalam setiap syarat dan rukun sholat. Oh ya, buat kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang filosofi sholat, kamu bisa mengunjungi channel YouTube Podcast Trend. Bukan hanya tentang filosofi sholat, di channel Podcast Trend kalian juga akan menemui banyak sekali video bermanfaat lain. Sholat bukan hanya sekedar ibadah yang dimulai oleh takbir dan diakhiri dengan salam, karena sholat lebih dari itu. Sholat adalah ibadah yang penuh dengan nilai filosofis. Bagaimana tidak, kesucian diri, pakaian, tempat, hingga sikap ketika sholat sangatlah diperhitungkan. Setiap gerakannya memiliki makna yang mendalam. Setiap doa memiliki arti yang meneguhkan. Dari awal hingga akhir, setiap kata yang terucap dari bibir, maka semuanya terhitung sebagai zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lantas, bagaimana kalau sholat hanya menunaikan kewajiban tanpa penghayatan, penghambaan, kerendah dirian, dan kedisiplinan? Akankah sholat mendatangkan ketenangan? Kalau tidak, apa itu sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Ya, sholat adalah sebuah ibadah ritual yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada umat muslim. Tetapi, sholat memiliki filosofi yang lebih besar dari sekedar ritual. Dalam filosofinya, sholat memiliki 11 nilai-nilai kebaikan untuk kita internalisasikan ke dalam hati kita, diantaranya kontrol diri, introspektif, disiplin, integritas, loyalitas, rendah hati, istiqomah, penuh syukur, kasih sayang, respectful, serta mindful. Lalu memiliki 5 misi untuk kita laksanakan, diantaranya sholat, yaitu menegakkan keadilan, menghadirkan kepatuhan total, mewujudkan perdamaian, memasukkan keamanan, serta menjaga kebersamaan atau persaudaraan, serta outcome yang bisa kita rasakan jika kita dengan khusyuk meyakini dengan ketenangan mutaminah dan kemenangan atas diri sendiri. Jadi mari kita pahami betul filosofi sholat agar nanti ibadah yang kita lakukan tidak sekedar ritual semata tanpa tahu makna di balik itu semua. As-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah sebuah ibadah yang pengerjaannya diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri salam. Salat merupakan sarana kontrol diri untuk mencegah dari perbuatan jahat, diskriminatif, bully, dan lainnya. Namun, kenapa salat kita belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Hal ini dikarenakan kita belum mampu memaknai nilai-nilai dalam salat yang kita kerjakan. Kita hanya memaknai salat sekedar ritual saja, sehingga pelaksanaannya terkadang kurang khusyuk dan tidak meresapi apa makna salat. Inilah yang membuat salat kita belum mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Assalamualaikum teman-teman, kita bahas yuk tentang filosofi sholat. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu nih kalau setiap gerakan sholat mempunyai filosofi atau makna tersendiri loh. Nah, berikut ini filosofi yang pernah aku dengar. Pada gerakan pertama yaitu takbiratul ihram atau ketika kita sedang berdiri memiliki unsur api yang berarti menjulang, tegas, dan berani. Pada gerakan kedua atau ruku memiliki unsur angin yang berarti imajinasi, tidak terlihat tapi dapat dirasakan. Bahkan dapat membuat sebuah kota berterbangan karena dahsyatnya kekuatan tersebut. Kemudian ada gerakan sujud yang memiliki unsur air, yaitu selalu mencari tempat yang lebih rendah, yang bermakna menjaga kita dari sifat tinggi hati dan fleksibel terhadap apapun. Kemudian ada duduk di antara dua sujud yang merupakan unsur dari gunung dan bumi, yang kuat dan kokoh dan tidak tergoyahkan, menjaga bumi dari berbagai goncangan. Yang terakhir adalah salam yang memiliki unsur cinta, yaitu menebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta. Kelima elemen tersebut merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia dan terangkum dalam sholat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kemudian sebagai simbol kita sedang berhadap-hadapan, bermuwajahah, bertatap muka dengan Allah, kita diarahkan untuk menghadap pada apa yang menjadi simbol kehadirannya di muka bumi ini, yaitu
Baitullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, aku telah mendengar doamu, maka kini aku kabulkan doamu, maka hadapkanlah sholatmu, wajahmu ketika sholat, dan